Kita beralih ke kasus lain, misal 4 tentara penyiram aktivis Andri Yunus masing-masing divonis 1,5 tahun penjara hingga 3 tahun penjara. Ya, selain itu pemirsa, 2 dari 4 terdakwa juga dipecat dari dinas militer. Dalam sidang yang dibacakan Majelis Hakim yang diketuai Kolonel CHK Freddy Ferdian di Pengadilan Militer 208 Jakarta, 4 terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penyiraman air keras ke aktivis Kontras Andri Yunus. Keempat terdakwa divonis berbeda, mulai dari 1,5 tahun penjara hingga yang terberat 3 tahun penjara. Hakim juga menambah hukuman terhadap 2 terdakwa, yakni Edi Sudarko dan Budi Haryanto, berupa pemecatan dari dinas militer. Dari cairan air keras tersebut di mana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidiar, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan rencana terlebih dahulu. 2. Memidana para terdakwa oleh karena itu dengan A. Terdakwa 1. Pidana pokok penjara selama 3 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. B. Terdakwa 2. Pidana pokok penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer. C. Terdakwa 3. Pidana penjara selama 2 tahun, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. D. Terdakwa 4. Pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ya, sebelumnya seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras ini diduga menjadi korban penyiraman air keras oleh pria tak dikenal. Peristiwa tersebut terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat pada Maret 2026. Rekaman CCTV menunjukkan saat aksi penyiraman air keras terhadap seorang aktivis Kontras Andri Yunus terjadi di jembatan Jalan Talang, Senen, Jakarta Pusat. Korban yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba histeris sambil menjatuhkan kendaraannya. Diduga korban merasakan panas terbakar akibat disiram air keras oleh 2 pria tak dikenal yang berboncengan sepeda motor. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 11 malam saat korban akan pulang ke rumah usai mengikuti kegiatan di gedung YLBHI Jakarta. Korban pun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka bakar hingga 24%. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan selebriti Tareq Halilintar dan Aliyah Masaid ini diperiksa di Polda Metro Jaya. Ya, pemeriksaan diduga terkait kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel. Ya, mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak, karena kita lihat dulu ini kan. Pemirsa, Tareq dan Aliyah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan umroh Hanania Travel pada Rabu siang. Keduanya juga menyertakan sejumlah bukti untuk diserahkan ke penyidik. Dugaan penipuan umroh Hanania Travel menyeret nama sejumlah pesohor yang dimintai keterangan terkait promosi Hanania Travel. Bos Hanania Travel sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menipu puluhan orang dengan total 12 miliar rupiah. Bang Tori, mau ngasih statement sekarang kayaknya juga nggak bijak, karena kita lihat dulu ini kan panggilan polisi dari mereka, kita sampaikan dulu pihak apa nanti kita akan ngasih kalian. Oh, bukti bantahan nggak Bang? Kita ada bukti-bukti kok semuanya pokoknya. Bisa petugas Sudin Perhubungan Jakarta Barat bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar di kawasan Pesing Poklar, Cengkareng yang terparkir di bahu jalan pagi tadi. Ya, warga panik dan tergesa-gesa menyelamatkan kendaraannya dari razia. Warga Pesing Poklar, Cengkareng, Jakarta Barat panik saat melihat kedatangan petugas gabungan Sudin Hub bersama TNI Polri menggelar razia parkir liar. Sejumlah warga tergesa-gesa menyelamatkan sepeda motornya agar tak terjaring razia. Tak hanya menyasar sepeda motor, kendaraan truk muatan barang dan mobil pribadi yang parkir liar di bahu jalan tidak luput dari razia ini.
Bagi kendaraan yang tak ada pemiliknya, langsung diderek paksa petugas. Oh, ini kan sebenarnya nggak ada pelangnya juga, Bang. Pelang apa tuh, Pak? Pelang memang nggak parkirnya kan nggak ada tuh yang rambu-rambu ya kan. Itu bisa dipasang, baru boleh kita. Nah, selama ini memang warga parkir di sini, Pak? Iya, nggak ada. Cuma kan memang nggak ada macetnya juga, nggak ada macet. Semuanya kan lancar-lancar aja. Razia parkir liar ini akan terus digelar petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta demi mengurangi kemacetan arus lalu lintas di ibu kota. Bisa sebuah truk bermuatan barang rongsok terguling di flyover Pesing, Jakarta Barat usai menabrak beton pembatas jalan. Diduga pengendara truk tersebut kaget sehingga banting setir ke kanan setelah melihat kendaraan lain menyalip dari kiri jalan. Truk bermuatan barang rongsok dalam kondisi terguling di flyover Pesing setelah menabrak beton pembatas di Jalan Dan Mogot, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat truk tersebut terguling, muatan barang rongsok yang berada di dalam truk tersebut keluar dan tumpah ke jalan. Peristiwa ini berawal dari truk yang bernomor polisi E9541AD melaju dari Grogol menuju Cengkareng. Saat berada di flyover Pesing, tiba-tiba pengendara truk tersebut kaget setelah melihat kendaraan lain yang menyalip dari kiri hingga banting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan hingga terguling. Bus turun penumpang, kan kita goyang kanan, ada mobil, saya tidak tahu mobil apanya, kaget saya, awalnya kaget aja udah, akhirnya kan kita buang kanan, kan toar, udah. Bapak dari arah mana menuju mana? Dari sana. Dari Grogol? Dari Grogol. Grogol menuju Cengkareng? Mau menuju Cengkareng. Beruntung supir dan kenetnya hanya mengalami syok atas peristiwa yang dialaminya. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas flyover Pesing dari arah Grogol menuju Cengkareng maupun sebaliknya tidak bisa dilalui hingga proses evakuasi selesai. Sementara itu, bus Transjakarta dan kendaraan lain dialihkan untuk mengambil jalan arteri. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, bisa selanjutnya kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Yasinta di studio NTMC Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV saat ini? Dan selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Alang-Alang, Palembang, Sumatera Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Banyuasin yang akan menuju Jambi maupun arus kendaraan dari Palembang Kota yang akan menuju Banyuasin. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pengendara roda 2 yang menerobos separator jalan dari Palembang Kota dan harap antisipasi pertemuan arus kendaraan dari Banyuasin Bypass Soekarno. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di sana saat ini juga masih terpantau kondusif lancar, baik di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Cawang, begitupun arah sebaliknya. Sementara untuk di arus kendaraan ruas tol dalam kota dari Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun arah sebaliknya saat ini juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Korlantas Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Saat ini di jalur tersebut terjadi perlambatan kecepatan dan kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Sementara untuk arah sebaliknya saat ini
ini situasi arus lalu lintas masih terpantau kondusif lancar dan petugas kami di lapangan juga telah memberlakukan sistem kontraflow untuk mengantisipasi ataupun mengurai kepadatan di jalur tersebut. Sementara untuk di kedua arahnya di jalur arteri saat ini masih terpantau ramai lancar baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem maupun dari Maguwo Harjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Pemirsa, kami informasikan bahwa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 234 kasus laka lantas dengan rincian 27 meninggal dunia, 37 luka berat, dan 231 luka ringan. Dari 234 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858 7150669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan. Ya, baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Trio rudal balistik Iran dilancarkan ke sejumlah wilayah Israel. Informasi lengkapnya usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Today.